Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Misbahul Munir dengan NIM 9321-4419. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul korelasi tata tertib sholat berjamaah dan pembelajaran kitab Safinatun Najah dengan praktek sholat peserta didik SMPI yang Bu'ul Quran Kediri. Dalam beribadah, manusia dianjurkan untuk berpedoman dengan kaidah-kaidah dasar sebagai panduan ibadah, karena tanpa adanya ilmu bisa jadi ibadah itu tidak sah atau ditolak menurut fikih. Salah satu syarat sahnya sholat dan diterimanya sholat sholat adalah minimal harus mengerjakan seluruh syarat dan rukun yang ada pada sholat, yang mana biasanya ketika anak belum pernah mendapatkan pelajaran tentang sholat, anak itu cenderung mempraktekkan sholat dengan mengikuti gerakan imam atau mengikuti teman yang ada di sebelahnya. Sedangkan anak yang sudah mendapatkan pembelajaran tentang sholat, maka anak itu cenderung mempraktekkan apa yang ia dapat pada saat pembelajaran itu. Dalam SMPI yang Bu'ul Quran ini, peserta didik dibekali dengan pembelajaran kitab salaf, yaitu kitab Safinatun Najah, dan dalam lingkungan pondok juga. Dalam pondok juga mempunyai tata tertib agar peserta didik terbiasa melakukan sholat berjamaah. Dengan itu, peneliti mengambil judul dalam penelitian saya ini dengan judul korelasi tata tertib sholat berjamaah dan pembelajaran kitab Safinatun Najah dengan praktek sholat peserta didik SMPI yang Bu'ul Quran. Untuk rumusan masalahnya sendiri, di sini ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana tata tertib sholat berjamaah dan praktek sholat di SMPI yang Bu'ul Quran. Yang kedua, bagaimana pembelajaran kitab Safinatun Najah dengan praktek sholat di SMPI yang Bu'ul Quran. Yang ketiga yaitu apakah ada korelasi antara tata tertib sholat berjamaah dan pembelajaran kitab Safinatun Najah dengan praktek sholat peserta didik SMPI yang Bu'ul Quran. Tujuan penelitian ini menguji teorinya Link 2011 yang menyatakan untuk memahami pembelajaran melalui aktivitas fisik, peran dalam melakukan praktek dalam sebuah teori sangatlah penting. Yang kedua yaitu teorinya Edward yang dikenal dengan teori koneksionisme, yaitu belajar terjadi akibat adanya asosiasi antara stimulus dengan respon. Stimulus akan memberikan respon pada panca indera, sedangkan respon akan mendorong seseorang untuk bertindak. Untuk penelitian terdahulu, yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Naimah dan Prawidia Lestari dari Stainu, Purwokerto pada tahun 2020 yang berjudul korelasi antara hasil belajar kitab Safinatun Najah dengan pelaksanaan ibadah madhah sholat santri kelas 2 Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadiin, Desa Nggowan, Kecamatan
Bruno, Kabupaten Purwokerto. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yayan Nafiah Saputra dari jurusan PAI pada tahun 2019-2020 dengan judul Hubungan Pembiasaan Sholat Berjamaah dengan Ketaatan Melaksanakan Ibadah sholat fardu siswa kelas 8 di SMP Negeri tahun ajaran 2019-2020. Untuk definisi operasional, tata tertib adalah susunan. Yang pertama adalah tata tertib sholat berjamaah. Tata tertib adalah susunan peraturan yang harus dipatuhi atau dilakukan, sehingga dengan adanya tata tertib ini peserta didik dapat terbiasa dalam melaksanakan sholat berjamaah. Sedangkan pembiasaan ini sendiri adalah perilaku atau upaya agar terbiasa melakukan sesuatu yang biasa dilakukan. Dengan adanya tata tertib ini, siswa bisa menjadi pendorong untuk selalu melakukan sholat berjamaah. Yang kedua yaitu pembelajaran kitab Safinatun Najah. Pembelajaran adalah proses yang disengaja dan direncanakan agar terjadi aktivitas belajar pada peserta didik. Dengan kata lain, sesuatu yang bersifat eksternal dan disengaja dibuat agar terjadi proses belajar internal pada peserta didik. Sedangkan kitab Safinatun Najah ini menjadi pedoman dalam belajar. Yang ketiga yaitu praktek sholat adalah suatu proses bimbingan atau kepada peserta didik dalam melaksanakan upaya-upaya dalam melakukan sholat secara tepat dan benar yang sesuai dengan fikih. Untuk variabel di sini ada dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Yang independen atau variabel bebas ada dua. Yang pertama tata tertib sholat berjamaah, dan yang kedua yaitu pembelajaran kitab Safinatun Najah. Untuk variabel dependen atau terikat ada satu, yaitu praktek sholat. Untuk rancangan penelitian, yang pertama jenis penelitiannya adalah kuantitatif. Untuk jenis penelitiannya yaitu asosiatif, karena dalam penelitian ini terdapat dua variabel hubungan atau lebih, populasi dan sampel. Untuk populasinya, adapun populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas 7 dan 8 di SMPI yang Unggul Quran yang berjumlah 31 siswa. Sebenarnya mau saya kelas 9 juga, karena kelas 9 tidak menggunakan kitab Safinatun Najah tetapi menggunakan kitab Sulamut Taufik. Jadi saya hanya mengambil kelas 7 dan kelas 8. Untuk sampelnya sendiri dalam penelitian ini menggunakan teknik jenuh, yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel dalam penelitian yang berjumlah 31 siswa. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama yaitu menggunakan kuesioner atau angket, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Untuk kuesioner sendiri ini
tujukan untuk mengetahui data tata tertib sholat berjamaah dan pembelajaran kitab Safinun Najah dengan praktek sholat berserta di SMPI Yamul Quran. Jenis kuesioner yang digunakan adalah tertutup dan terbuka. Tertutup yaitu berisi pertanyaan yang nantinya akan dipilih jawaban yang sama dengan apa yang ada, dan untuk yang terbuka yaitu berisi pertanyaan yang nantinya siswa diberi kesempatan untuk menjawab. Untuk observasinya adalah tentang untuk mengetahui fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan. Observasi ini ditujukan kepada lembaga peserta didik untuk mendapatkan data tentang kondisi objektif di sekolah SMPI Yamul Quran ini. Untuk dokumentasinya, cara yang digunakan dengan menyelidiki benda-benda yang tertulis seperti buku catatan harian dan sebagainya. Untuk analisis data, yang pertama yaitu analisis instrumen, yaitu menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas di sini saya menggunakan rumus produk moment, yaitu korelasi antara item dengan skor total dalam suatu variabel dan diukur dengan menggunakan SPSS. Yang kedua, uji reliabilitas ini dalam penelitian ini menggunakan rumus alpha Gombek. Untuk analisis data, yang pertama yaitu analisis unit, uji normalitas, dan uji hipotesis. Untuk analisis unit, untuk mengetahui rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai yang sering muncul menggunakan rumus mean, median, modus. Untuk uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov Simoy yang menggunakan aplikasi SPSS. Untuk uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi ganda, yaitu menguji korelasi secara bersamaan antara variabel X1, X2 dengan Y dengan menggunakan korelasi ganda. Mungkin itu saja tadi presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.